Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu panitia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng dari tanah Mandar yang berjudul Maharani Kartauna. Maharani Kartauna adalah anak pertama dari dua bersaudara. Somakaka Uang Marak Dia hasil pernikahannya dengan Calakan. Sebagai anak pertama, tercurah kepadanya cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kecantikannya yang alaminya dan perawakannya tidak hanya dikenal di wilayah kekuasaan ayahnya, namun telah tersebar luas dan menjadi buah bibir di Lita Mandar. Banyak pemuda yang menaruh hati padanya, namun tidak ada keberanian dan kesempatan untuk menyatakan cintanya. Hampir setiap hari, puluhan pemuda mencari kesempatan untuk melihat dan mengagumi kecantikan dan rambutnya yang panjang. Suatu ketika, Raja Rantai Bulahan mengirimkan undangan kepada ayah Kartauna untuk menghadiri acara Masakti Batam. Namun, undangan tersebut tidak dapat dipenuhi. Sebagai gantinya, ia mengutus Kartauna dan beberapa pengawal untuk memenuhi undangan sekaligus bersilaturahim dengan Handaitolan, termasuk sang Marakya Rantai Bulahan. Secara kebetulan, sang Marakya memiliki seorang putra. Kedatangan Kartauna dan beberapa pengawalnya disambut dengan hangat dan meriah. Sejak kehadiran Kartauna, setiap malam sang putra Marakya merasakan kegelisahan yang sangat teramat. Di hatinya terpendam rasa cinta terhadap Kartauna. Di kala matahari terbit, Kartauna menghirup udara segar Rantai Bulahan. Tak jauh dari jendela Kartauna, ia melihat sang pangeran melihatnya tanpa berkedip sedikit pun. Saat matahari meninggi, Kartauna merasa dahaga. Namun, dahaganya hanya ingin dipupuskan dengan manisnya air tebu yang berada di sekitar pohon jagung. Kartauna yang melihat sang pangeran lantas memanggilnya dan menyuruhnya membawakan sesuatu sebagai penghilang rasa dahaga. Namun, pangeran tidak mengerti dan membawakan segelas air kepada Kartauna. Kartauna sangat merasa kecewa dan menyuruh pengawalnya untuk segera kembali ke Tie dan menceritakan kekecewaannya kepada kedua orang tuanya. Berselang beberapa hari kemudian, datanglah dua utusan dari Raja Rantai Bulahan guna meminang Kartauna. Lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Kartauna. Ia tidak bersedia menikah dengan orang yang telah menusukkan duri kekecewaan di dalam hatinya. Akhirnya, mereka pun pulang ke Rantai Bulahan dan segera menemui dan melaporkannya kepada Paduka Raja. Raja Rantai Bulahan menerimanya dengan hati lapang. Namun putranya
kemudian sang pangeran menyewa 3 pendekar untuk melaksanakan penculikan. Sang pangeran berkata kepada ketiga pendekar itu, "Curilah Octona untukku. Jika kalian tidak dapat membawanya secara utuh, maka cukup kepalanya saja. Namun dengan satu catatan, jangan sampai wajahnya terluka dan rambutnya jatuh, apalagi sampai terpotong." Ketiga pendekar itu menjawab, "Baiklah pangeran." Maka berangkatlah 3 pendekar itu ke Tie. Sesampainya mereka di sana, Tomakaka Tuan Maradia Tie menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Di kala pagi Jumat, Octona bersama 4 dayangnya pergi mandi ke sumber mata air. Di tengah perjalanan, ketiga pendekar itu menghadang dan menyergap Octona. 3 dayang Octona tewas dan 1 berhasil meloloskan diri. Belum sempat ketiga pendekar itu menyentuh Octona, salah satu dari mereka langsung menyerbu dan menebas leher Octona. Octona tewas tanpa kepala. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Alangkah pilunya hati Tomakaka Tuan Maradia Tie dan istrinya. Tomakaka Tuan Maradia Tie lalu mengambil pedang pusaka milik ayahnya di Alu dan menyusun 7 buah pesung aju. Setelah 7 buah pesung aju itu tersusun, Tomakaka Tuan Maradia Tie lalu berucap, "Waktu disaidie itu sungai ulang disuai wala ulunna anakmu." Dengan pedang yang berkunus, Tomakaka Tuan Maradia Tie naik ke atas punggung kuda mengejar 3 orang pendekar suruhan pangeran. Tomakaka Tuan Maradia Tie berhasil mengejar 3 orang pendekar suruhan pangeran. Tanpa basa-basi, Tomakaka Tuan Maradia Tie langsung menyerang ketiga pendekar itu. 2 di antaranya tewas secara mengenaskan. Kepalanya terputus terkena sabetan pedang pusaka milik Tomakaka Tuan Maradia Tie. Dan satunya lagi dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan kepada sang pangeran. Tomakaka Tuan Maradia Tie berpesan kepada 1 pendekar yang masih hidup itu, "Kubiarkan kau hidup dengan 1 tujuan. Pergilah kepada pangeranmu dan sampaikan salamku padanya. Bawalah 2 kepala temanmu ini dan perlihatkan padanya." Pendekar yang masih hidup itu langsung mengambil 2 kepala temannya lalu lari terbirit-birit. Tomakaka Tuan Maradia Tie membawa pulang kepala anak kesayangannya untuk kemudian dimakamkan. Octona dimakamkan bersama 14 buah patuduk kerajaan yang dengan setia menemani dan mengasihinya dengan hidup-hidup pengasihan. Sampai ke-14 buah patuduk kerajaan tersebut mati. Selain itu, Octona juga dikuburkan bersama sebagian harta kerajaan sebagaimana kebiasaan pada saat itu. Demikianlah
dongeng mengenai Maharani Kopauna. Wassalamualaikum